Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu ya. Masih dalam mata kuliah Sains, Teknologi, Lingkungan, dan Society. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terutama berkaitan dengan materi kita ya. Kita melanjutkan materi yang minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal gitu ya, berkaitan dengan konsep lingkungan, teknologi gitu ya, termasuk juga society atau masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai bagaimana hubungan antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat ya. Nah, jadi ini ada 2 kali pertemuan gitu ya untuk materi ini. Pertemuan pada hari ini yang kita bahas itu adalah mengenai hubungan sains, teknologi dengan lingkungan gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai hubungan sains teknologi dengan masyarakat atau society gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kaitan ataupun hubungan antara sains teknologi dengan lingkungan? Jadi kan seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa sains dan teknologi itu berdampingan gitu ya, tidak berdiri sendiri gitu. Bagaimana pengaruh sains teknologi terhadap lingkungan gitu. Jadi memang sains secara tidak langsung itu kan memberikan peran terhadap lingkungan hidup gitu. Mengapa disebut secara tidak langsung? Karena perannya itu kan melalui pengembangan teknologi gitu. Nah, sebenarnya yang berperan langsung terhadap perubahan lingkungan hidup itu adalah teknologi gitu ya. Teknologi secara langsung berperan gitu. Kalau sains tidak sebenarnya gitu. Karena memang sains kalau tidak diaplikasikan dalam bentuk teknologi, maka itu tidak akan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan hidup. Ketika sains itu diaplikasikan ke dalam bentuk teknologi, nah baru itu akan berperan terhadap perubahan lingkungan hidup, gitu ya kira-kira. Makanya di sini kaitannya itu adalah hubungan sains teknologi dengan lingkungan, gitu, bukan hubungan sains dengan lingkungan, bukan hubungan teknologi dengan lingkungan, bukan seperti itu gitu ya. Jadi hubungan sains teknologi dengan lingkungan, karena sains teknologi itu selalu berdampingan ataupun beriringan gitu. Teknologi itu ada karena adanya perkembangan sains gitu. Tidak mungkin ada teknologi kalau sains tidak berkembang gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menyatakan bahwa sains memang secara langsung berperan terhadap perubahan lingkungan hidup. Nah, sedangkan teknologi itu berperan langsung gitu ya, kira-kira. Nah, jadi ini ya, ini kita lihat secara global dulu nih ya. Nah, hubungan sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat gitu ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa mengkaji mengenai hubungan sains teknologi dengan masyarakat gitu ya. Nah, sekarang kita fokus yang di nomor 1 ini nih, sains teknologi dengan lingkungan gitu ya. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa ada garis putus-putus tuh. Nah, ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sains itu berperan terhadap lingkungan hidup.
secara tidak langsung gitu ya. Nah, sains berperan langsung terhadap perkembangan teknologi. Teknologi berperan langsung terhadap perubahan lingkungan hidup, gitu ya kira-kira. Nah, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa apabila sains itu tidak diaplikasikan dalam bentuk teknologi, ini tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap masyarakat, gitu ya. Tapi ketika sains itu diaplikasikan dalam bentuk teknologi, nah ini jelas nanti akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan juga berpengaruh terhadap situasi sosial kemasyarakatan, gitu ya kira-kira. Makanya di sini ada garis putus-putus tuh. Nah ini menunjukkan berarti hubungan tidak langsung, gitu ya. Nah sedangkan apa namanya garis yang tidak putus-putus ini menunjukkan hubungan langsung, gitu ya. Nah, sains dengan teknologi itu jelas memiliki hubungan langsung. Perkembangan sains selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Nah, karena pada umumnya sains itu diaplikasikan dalam bentuk teknologi. Ketika sains itu tidak diaplikasikan dalam bentuk teknologi, berarti kan hanya berupa ide, hanya berupa teori gitu ya. Nah, teori ataupun ide itu tidak akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat gitu ya. Justru eh, yang berpengaruh itu adalah ketika sains itu diaplikasikan dalam bentuk teknologi. Nah, hubungan sains teknologi dengan lingkungan ataupun hubungan sains teknologi dengan masyarakat ini jelas memberikan dampak ya. Ada dua dampak yang memang dihasilkan dalam situasi ini gitu. Yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Masing-masing selalu seperti itu. Selalu ada dampak positifnya, selalu ada dampak negatifnya. Nah, tugas kita sebagai individu manusia itu adalah meminimalisir gitu ya dampak-dampak negatif itu tentunya gitu. Inilah yang memang harus selalu kita perhatikan bahwa dampak negatif itu diharapkan tidak terlalu besar gitu yang muncul. Makanya sebenarnya kan mengapa harus ada mata kuliah sains teknologi lingkungan dan society gitu ya karena ya tujuannya tadi gitu ya untuk memberikan kesadaran ya menumbuhkan sikap ataupun mengembangkan sikap agar kita sebagai individu manusia itu bisa meminimalisir dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan teknologi gitu. Nah, sebenarnya penggunaan teknologi itu perilaku kita sendiri gitu ya. Bukan perilaku tumbuhan, perilaku hewan bukan gitu. Jadi perilaku manusia sendiri sebenarnya gitu. Nah, jadi selalu seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana sains teknologi itu berhubungan dengan lingkungan? Kita lanjutkan gitu ya. Nah, ini. Nah, kita kan beberapa minggu lalu gitu ya sudah membahas sedikit mengenai konsep lingkungan gitu ya. Lingkungan itu dikatakan sebagai semua benda gitu ya. Ya apa saja gitu ya. Nah, sebenarnya tidak hanya benda-benda fisik gitu ya. Bisa berupa daya, daya itu ya kekuatan, energi gitu ya. Kan semuanya itu ada di lingkungan sekitar kita, baik benda, energi misalnya. Situasi dan kondisi ataupun keadaan gitu ya, itu pun disebut sebagai lingkungan. Serta makhluk hidup yang termasuk juga manusia gitu ya. Nah, termasuk juga manusia serta perilakunya gitu yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain gitu. Nah, ini disebut sebagai konsep lingkungan gitu ya. Ini kan di pertemuan lalu sudah kita bahas sedikit gitu mengenai konsep lingkungan. Jadi lingkungan itu ya apa saja yang ada di sekitar kita. Itu disebut sebagai lingkungan. Nah, secara teoritis itu dibagi menjadi dua, biotik dan juga abiotik gitu ya. Nah, ini dibedakan berdasarkan pada hidup dan tidak hidup gitu. Kalau semua makhluk hidup, maka itu disebut sebagai biotik. Kalau tidak hidup, maka itu disebut sebagai abiotik, gitu ya, kira-kira. Pembedaannya itu. Jadi intinya bahwa lingkungan itu biotik dan abiotik. Nah, biotik itu hewan, tumbuhan, manusia itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi manusia itu merupakan bagian dari lingkungan.
yang termasuk ke dalam kategori lingkungan biotik. Nah, dalam lingkungan biotik ini gitu ya, yang termasuk hewan, tumbuhan dan juga manusia, ternyata ini terjadi interaksi, ya kan? Karena memang manusia itu dan juga komponen-komponen biotik lainnya berinteraksi satu sama lain di dalam suatu konteks yang disebut sebagai lingkungan, gitu ya. Jadi terjadi interaksi. Nah, misalnya interaksi manusia, hewan dan tumbuhan, ya. Jadi maksudnya manusia itu berinteraksi dengan hewan, berinteraksi dengan tumbuhan, berdasarkan pada kepentingannya tentunya gitu ya. Manusia memanfaatkan hewan sebagai sumber pangan misalnya. Manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber pangan, sumber papan, sandang misalnya gitu ya kira-kira. Itu disebut sebagai interaksi. Nah, termasuk juga interaksi manusia dengan abiotik ini ya. Manusia juga berinteraksi dengan abiotik lainnya. Manusia memerlukan oksigen untuk pernapasan misalnya gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai interaksi manusia dengan abiotik. Maupun ya dengan abiotik lainnya, manusia memerlukan air. Itu pun disebut sebagai interaksi manusia dengan abiotik. Manusia memerlukan tanah dan lain sebagainya gitu ya kira-kira. Nah, termasuk juga interaksi hewan dengan tumbuhan. Ya, hewan herbivor memakan tumbuhan, misalnya gitu ya kira-kira. Nah, kemudian juga sebenarnya termasuk juga interaksi hewan dengan hewan lain, misalnya ya. Di alam liar kan misalnya karnivor memangsa herbivor. Nah, itu pun disebut sebagai interaksi. Artinya memang semua yang ada di dalam lingkungan itu saling berinteraksi satu sama lain, gitu ya. Komponennya terdiri dari biotik dan abiotik, gitu. Yaitu hewan, tumbuhan, manusia, serta komponen abiotik lainnya. Misalnya sumber daya alam, benda-benda mati, gitu ya, kira-kira. Semuanya tidak berdiri sendiri, gitu. Ya, tapi saling berinteraksi satu sama lain, gitu ya, kira-kira. Makanya kalau teorinya itu disebut sebagai sistem ekologi, kan gitu ya, ekosistem disebutnya. Nah, karena di dalam lingkungan itu saling berinteraksi satu sama lain. Ya. Baik itu interaksi antara hewan tumbuhan, hewan dengan hewan, maupun interaksi manusia. Ya. Manusia dengan hewan dan tumbuhan, manusia dengan komponen abiotik, gitu ya. Maupun interaksi manusia dengan manusia lainnya. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai society, gitu ya. Dalam konteks mata kuliah ini, interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut sebagai society. Nah, maka nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana sebenarnya hubungan antara sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan manusia atau society gitu ya kira-kira. Nah, ini konsep lingkungan gitu ya. Kemudian bagaimana sebenarnya hubungan sains teknologi dengan lingkungan? Ini ada dua gitu ya. Keterkaitan ataupun hubungan sains teknologi terhadap dengan lingkungan itu, yang pertama adalah hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan, gitu ya. Nah, kalau hubungan sains teknologi dengan interaksi manusia dengan manusia yang lain, nah itu dengan society berarti kan. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita fokuskan dulu di sini gitu ya. Hubungan sains teknologi dengan lingkungan itu ada dua. Hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan, dan hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan lingkungan abiotik. Nah, ini menghasilkan dua dampak. Selalu seperti itu. Ada dampak positif ataupun ada dampak negatif, gitu ya, kira-kira. Nah, kalau dalam bentuk bagan kita bisa menggambarkan seperti ini. Sebenarnya kuncinya itu ada di manusia, gitu ya. Manusia memanfaatkan hewan. Nah, berarti interaksi antara manusia dengan hewan. Manusia memanfaatkan tumbuhan, berarti interaksi antara manusia dengan tumbuhan.
manusia juga memanfaatkan abiotik gitu ya. Berarti interaksi manusia dengan komponen abiotik lainnya. Nah, ini selalu menghasilkan dua dampak, dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, hewan, tumbuhan, dan abiotik ini disebut sebagai konteksnya adalah lingkungan, gitu kan? Termasuk juga sebenarnya manusia itu sendiri. Nah, cuma di sini bisa kita melihat bahwa memang kuncinya itu ada di manusia itu sendiri sebenarnya. Bagaimana lingkungan itu bisa rusak? Ya karena manusia, gitu ya. Nah, demikian juga bagaimana misalnya situasi dan kondisi di dalam lingkungan abiotik itu bisa mengalami kerusakan, ya konteksnya manusia juga gitu ya. Hewan bisa punah misalnya, tumbuhan bisa punah gitu ya. Terjadinya bencana, ya semuanya adalah penyebabnya adalah manusia. Kuncinya kan gitu ya kira-kira. Artinya bahwa hubungan sains teknologi dengan lingkungan itu yang paling penting intinya itu adalah manusia sebenarnya. Sebagai pengguna hewan, sebagai pengguna tumbuhan maupun sebagai pengguna komponen abiotik lainnya gitu ya. Sehingga dari interaksi inilah menghasilkan dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif gitu ya kira-kira. Nah, baik, sekarang bagaimana sebenarnya hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan ya? Artinya bahwa di sini manusia memiliki kepentingan dalam memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Selalu seperti itu ya. Manusia itu memiliki kepentingan gitu untuk memanfaatkan tumbuhan dan hewan dalam rangka ya kelangsungan hidupnya. Gitu. Tumbuhan mungkin dijadikan sebagai sumber pangan misalnya gitu ya. Kemudian juga untuk bahan bangunan ataupun keperluan-keperluan lainnya tentunya gitu. Demikian juga untuk hewan gitu. Hewan dijadikan sumber pangan misalnya gitu ya. Dalam hal ini manusia melakukan eksploitasi. Kan selalu seperti itu ya. Manusia itu selalu melakukan eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan. Inilah sebenarnya konteks interaksi antara manusia dengan hewan dan tumbuhan, yaitu eksploitasi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, gitu ya. Memenuhi kebutuhan hidup tadi ya, sumber pangan, sumber papan, sumber sandang gitu ya. Sandang, pangan, papan. Nah, itu kan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tentunya gitu. Tapi ada lagi yang lain. Ternyata manusia juga membutuhkan gitu ya, ataupun melakukan eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan itu untuk tujuan komersial dan hiburan. Nah, gini ya kira-kira. Jadi memang banyak kepentingan gitu ya manusia itu terhadap hewan dan tumbuhan. Yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua komersial dan hiburan. Ya, tumbuhan dijual, hewan-hewan dijual gitu ya. Kemudian juga hewan-hewan dijadikan sebagai objek hiburan misalnya gitu ya. Sehingga muncullah ada kebun binatang misalnya gitu ya kira-kira. Itu kan satu contoh gitu eksploitasi manusia terhadap hewan gitu ataupun ya terhadap tumbuhan tentunya gitu ya. Artinya manusia sebenarnya mempunyai dua tujuan dalam interaksinya terhadap hewan dan tumbuhan. Yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua komersial dan hiburan. Nah, untuk memenuhi dua tujuan ini dibutuhkan teknologi. Nah, ya, dibutuhkan teknologi, sudah jelas masuk ke sini teknologi dalam rangka untuk eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan. Muncullah misalnya mesin penebangan hutan gitu ya, kira-kira. Kalau dulu zaman dulu kan tidak ada yang namanya gergaji mesin itu, adanya gergaji biasa gitu ya, konvensional gitu. Nah, sekarang kan sudah canggih gitu ya. Ada gergaji mesin gitu ya. Dalam waktu singkat itu bisa menghasilkan jutaan kubik ya ataupun jutaan ton dari tumbuhan itu sendiri begitu ya kira-kira. Ciptakanlah mesin gitu. Nah, kebutuhannya terpenuhi. Kemudian juga tujuan komersialnya juga terpenuhi. Demikian juga misalnya untuk eksploitasi hewan dibutuhkan peralatan-peralatan ataupun teknologi-teknologi gitu ya. Dalam rangka untuk ya melakukan karantina terhadap hewan misalnya begitu ya. Ya termasuk juga sampai ke rekayasa genetika gitu ya kira-kira. Itu kan satu bentuk teknologi juga.
Nah, rekayasa genetika itu sebenarnya bagian dari eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan. Rekayasa genetik itu adalah bentuk teknologi, gitu ya. Persilangan misalnya, gitu ya. Persilangan hewan, persilangan tumbuhan misalnya. Gitu. Nah, tujuannya sebenarnya dua, memenuhi kebutuhan hidup dan juga komersial dan hiburan, gitu ya. Maka masuklah di sini konteksnya teknologi, gitu ya. Nah, dari mana teknologi ini bisa muncul? Dari perkembangan sains, gitu ya, kira-kira. Kan kaitannya ke situ, gitu. Teknologi kan tidak bisa muncul sendiri, gitu. Semuanya itu berawal dari perkembangan sains, hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia terhadap fenomena-fenomena alam maupun fenomena-fenomena sosial menghasilkan suatu ide ataupun teori. Dari ide atau teori itu, nah, kemudian diimplementasikan dalam bentuk teknologi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk tujuan komersial dan juga hiburan. Gitu ya kira-kira. Makanya tadi kan di awal sudah saya katakan bahwa sains secara tidak langsung berperan terhadap lingkungan hidup atau perubahan lingkungan hidup secara tidak langsung. Karena sains itu sebenarnya adalah pemicu munculnya teknologi. Teknologi tidak muncul begitu saja, tapi itu berawal dari perkembangan sains. Sains berkembang, pemikiran manusia berkembang, kemudian diimplementasikan dalam bentuk teknologi. Ternyata teknologi itu bisa menghasilkan dua dampak gitu ya, positif dan juga negatif terhadap lingkungan gitu. Nah, dalam hal ini fungsi teknologi gitu ya dalam eksploitasi hewan dan tumbuhan itu umumnya kan untuk mempermudah manusia gitu. Mengapa manusia menciptakan teknologi gitu ya berdasarkan pada hasil pemikiran sains? Itu tujuan utamanya sebenarnya satu, mempermudah manusia. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk memenuhi hasrat komersial dan hiburan tadi gitu. Ya, jadi tujuan diciptakannya teknologi adalah untuk mempermudah manusia. Misalnya dalam jangka waktu singkat menghasilkan produk yang banyak misalnya ya. Dalam jangka waktu yang singkat hasil panen ya, dihasilkan dalam jangka waktu yang banyak misalnya gitu ya kira-kira. Nah, ini ya, memenuhi kebutuhan hidup dan juga memenuhi hasrat komersial dan hiburan. Sehingga dalam hal ini tumbuhan dan hewan digunakan untuk sumber sandang pangan papan misalnya. Tumbuhan dan hewan digunakan untuk keperluan tambahan, motif ekonomi dan juga hasrat hiburan gitu ya kira-kira. Jadi manusia itu selalu berupaya mempermudah hidup sebenarnya melalui teknologi. Teknologi asalnya kan dari sains kan gitu ya kira-kira. Nah, kemudian peningkatan populasi manusia juga mendorong manusia gitu untuk melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya hewan dan tumbuhan gitu. Di satu sisi manusia itu ingin mempermudah hidup, diciptakan teknologi. Di sisi lain populasi manusia semakin meningkat. Dengan populasi manusia yang semakin meningkat, maka dibutuhkan sumber daya hewan dan tumbuhan dalam jangka waktu yang singkat gitu dengan jumlah yang banyak kan gitu ya. Dalam jangka waktu singkat dengan jumlah yang banyak kan gitu. Dibutuhkan kayu dalam jangka waktu singkat dengan jumlah yang banyak gitu ya. Maka ini mendorong manusia untuk berpikir menciptakan teknologi gitu ya. Tadi diciptakanlah teknologi penebangan hutan gitu ya. Sehingga segala kebutuhan manusia bisa terpenuhi dalam jangka waktu singkat. Tapi ada dampaknya nanti gitu ya, ada dampak negatifnya ternyata gitu ya. Nah ini ya, peningkatan populasi manusia itu mendorong manusia untuk melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya hewan dan tumbuhan. Sehingga dalam hal ini diciptakan teknologi dalam rangka untuk mendukung eksploitasi besar-besaran terhadap hewan dan tumbuhan. Misalnya di sini ya, ada teknologi rekayasa genetika, kan? Mesin penebang pohon, teknologi penangkapan ikan. Nah, semuanya ini kan hasil ciptaan manusia gitu. Dalam rangka tadi mempermudah manusia. Untuk apa? Dua tujuannya. Memenuhi kebutuhan hidup dan juga komersial dan hiburan. Gitu ya kira-kira. Muncullah tuh teknologi rekayasa genetika, mesin penebang pohon, teknologi penangkapan ikan misalnya gitu ya. Nah, misalnya di sini contohnya teknologi rekayasa genetika. Ini merupakan teknologi untuk memodifikasi molekul-molekul genetik agar dapat dihasilkan sifat-sifat baru yang menguntungkan ya.
Nah, ini kan konsepnya seperti ini gitu. Bahwa rekayasa genetika itu merupakan teknologi untuk memodifikasi molekul-molekul genetik agar dapat dihasilkan sifat-sifat baru yang menguntungkan. Yang menguntungkan siapa? Yang menguntungkan manusia tentunya. Bukan yang menguntungkan alam, bukan yang menguntungkan lingkungan. Semuanya harus tertuju pada hal yang menguntungkan manusia, yang mempermudah manusia. Tapi ternyata ada dampaknya, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif misalnya. Kira-kira. Misalnya di sini dampak positif dari teknologi rekayasa genetika, tahan hama dan penyakit misalnya. Karena tadi kan manusia harus menghasilkan sumber daya alam yang banyak untuk memenuhi pertama populasi manusia yang semakin besar gitu ya. Sehingga hasil panen itu ya tidak boleh gagal gitu ya. Karena hasil panen tidak boleh gagal, maka sifat-sifat dari organisme itu harus tahan hama dan penyakit gitu kan. Ini yang pertama. Kemudian meningkatkan hasil pertanian, peternakan ataupun perikanan. Jadi padi misalnya, kalau dulu itu misalkan dalam jangka waktu 6 bulan, sekarang 3 bulan sudah bisa dipanen, gitu ya. Kalau dulu mungkin 1 hektar berapa ton, sekarang meningkat berlipat-lipat, gitu ya kira-kira. Nah, hal-hal seperti itu. Dari mana? Modifikasi genetika, gitu ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya, karena populasi manusia meningkat. Gitu. Kemudian menghasilkan produk sesuai kebutuhan manusia, misalnya untuk pengobatan, untuk pangan dan lain-lain, misalnya gitu ya. Misalnya dalam 1 kilo gizinya itu hanya sekian persen, tapi dengan rekayasa genetik misalnya gizinya bisa meningkat beratus-ratus persen, misalnya gitu ya kira-kira. Nah ini kan sifat-sifat dari disebutnya itu adalah GMO gitu ya. Nah, ini dampak positifnya gitu. Kemudian ternyata ada dampak negatifnya gitu ya. Misalnya transgenik itu, ya transgenik itu adalah organisme-organisme yang sudah melalui proses rekayasa genetik gitu. Ternyata transgenik itu bisa menyebabkan keracunan, ya. Kemudian terganggunya keseimbangan ekosistem. Nah, ekosistem jadi terganggu. Gangguan kesehatan dari produk-produk transgenik gitu kan. Jadi ada dampak negatifnya dari penggunaan teknologi itu gitu. Ekosistem jadi tidak seimbang gitu ya. Eh, karena misalnya begini, di satu area gitu ya ada apa? Karena manusia ingin meningkatkan hasil panen misalnya, hanya ditanami satu jenis saja misalnya, padi begitu ya. Ternyata itu ekosistem akan terganggu dengan cara seperti itu gitu ya, kira-kira. Jadi populasi burung jadi makin meningkat misalnya gitu ya. Sedangkan populasi hewan lain ataupun tumbuhan jadi menurun. Maka terganggulah keseimbangan ekosistem di situ gitu ya. Nah, ini contohnya ya, contoh dampak negatif dan dampak positif dari teknologi yang digunakan oleh manusia gitu ya. Misalnya teknologi rekayasa genetika. Kemudian teknologi penebangan pohon gitu ya. Nah, kita lihat di sini teknologi penebangan pohon, teknologi penangkapan ikan ya. Teknologi penangkapan ikan ini artinya adalah penggunaan peralatan dan cara-cara mutakhir untuk menghasilkan produk perikanan dalam jumlah besar. Ya. Nah, ada dampak positifnya, menghasilkan jumlah kuantitas produk perikanan yang besar dalam waktu singkat. Menghasilkan kualitas produk perikanan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Dampak negatifnya kerusakan ekosistem, menimbulkan berbagai macam penyakit baru bagi manusia maupun hewan lain. Sehingga bisa menyebabkan kepunahan makhluk hidup alami. Begitu ya kira-kira. Contohnya misalnya kalau dulu kan menangkap ikan itu mungkin hanya menggunakan pancing. Kan gitu ya. Atau paling modern itu jala. Nah, jaring-jaring begitu ya, menangkap ikan para nelayan itu. Sekarang menggunakan bom. Kan gitu ya kira-kira. Dibom lautan itu gitu. Sehingga hasilnya jadi banyak. Tapi ternyata ekosistem jadi rusak, kan gitu ya kira-kira. Terumbu karang jadi rusak. Kemudian juga ikan-ikan yang kecil juga yang apa namanya ikut ikut mati begitu ya kira-kira. Sebentar ya.
Nah, baik kita lanjutkan ya. Nah, ini kan ya. Jadi ada dampak positif, dampak negatif. Kalau dengan bom ikan itu dalam waktu singkat menghasilkan jumlah ikan yang banyak, gitu ya misalnya. Tapi ternyata ada kerusakan lain. Ikan-ikan kecil juga jadi ikut mati misalnya gitu ya. Sehingga ya bisa saja menyebabkan kepunahan gitu ya terhadap salah satu jenis ikan ataupun produk perikanan itu gitu. Ini satu contoh. Selalu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Kemudian yang berikutnya adalah eh, hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan lingkungan abiotik. Kalau tadi kan hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang bagaimana hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan lingkungan abiotik? Dalam konteks ini, manusia memiliki kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya, gitu ya. Karena memang manusia juga memerlukan lingkungan abiotik, memerlukan udara, memerlukan tanah, memerlukan air, gitu ya kira-kira. Nah, kemudian manusia memerlukan mesin pengolah produk, ya kan? Dengan adanya industri ya, industri dan mesin-mesin pendukung. Nah, ini disebut sebagai teknologi. Manusia juga memerlukan mesin transportasi dalam berinteraksi ya, berinteraksi antar manusia misalnya, sehingga dihasilkan alat transportasi yang efektif dan efisien. Nah, ini contoh-contoh teknologinya gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu memerlukan mesin pengolah produk gitu ya kira-kira. Kan kadang-kadang manusia tidak apa namanya ya, tidak cukup hanya memanfaatkan produk-produk yang ada di alam gitu. Misalnya daging gitu ya. Ya dimakan saja dagingnya kan tidak cukup seperti itu. Mungkin ada diolah lagi gitu menjadi sosis misalnya gitu ya kira-kira. Menjadi apa lagi nugget misalnya gitu kan. Sehingga muncullah industri gitu kan. Nah, sebenarnya tidak hanya pengolah produk untuk bahan makanan gitu ya, termasuk juga pengolah-pengolah produk yang lain gitu ya kira-kira. Misalnya plastik, gitu. Manusia memerlukan peralatan-peralatan yang efisien untuk menjalankan kehidupannya, maka diciptakanlah plastik misalnya gitu ya. Plastik untuk pembungkus makanan ataupun pembungkus lain-lainnya begitu ya kira-kira. Sehingga muncullah pabrik ataupun industri-industri yang mengolah plastik misalnya. Nah, ini yang disebut sebagai teknologi. Termasuk juga manusia ketika berinteraksi antar manusia itu memerlukan satu alat, yaitu alat transportasi yang efektif gitu ya. Maka diciptakanlah kendaraan bermotor gitu ya. Nah, sehingga jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain itu jadi semakin singkat untuk dikunjungi begitu ya kira-kira. Kalau dulu kan tidak ada yang namanya kendaraan bermotor, ya manusia itu paling jalan kaki misalnya, ataupun ya menggunakan tenaga kuda gitu ya kira-kira. Nah, karena pemikiran manusia berkembang, maka diciptakanlah yang disebut sebagai mesin transportasi. Nah, ini yang salah satu contoh teknologi. Nah, ternyata dari mesin-mesin ini akan memberikan dampak negatif dan juga dampak positif juga gitu ya. Misalnya di sini teknologi industri dan mesin pendukung. Industri ini merupakan bidang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan dan pembuatan bahan baku atau pembuatan barang jadi ya. Industri menghasilkan barang-barang yang memiliki nilai tambah untuk meningkatkan taraf hidup serta kualitas hidup manusia. Dalam operasionalnya, industri memerlukan teknologi agar produk yang dihasilkan berkualitas dan memiliki kuantitas yang besar dengan waktu pengolahan yang singkat. Nah, teknologi yang digunakan dalam proses industri itu berupa mesin-mesin industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Ya, ternyata kan teknologi industri itu memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, minyak bumi misalnya gitu ya, kira-kira. Bagaimana menjalankan mesin? Kan perlu bahan bakar gitu, menggunakan minyak bumi, maka dieksploitasilah sumber daya alam itu, minyak bumi misalnya gitu ya, kira-kira. Nah, kemudian ternyata teknologi industri itu ya di samping menghasilkan suatu produk ya,
ternyata hasil dari teknologi industri itu bisa menimbulkan ekses terhadap lingkungan, dampak terhadap lingkungan. Dalam hal ini bisa juga penggunaan teknologi industri itu menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, gitu ya. Batu bara diambil ya karena manusia membutuhkan itu gitu untuk menjalankan industrinya gitu. Lama kelamaan akan hilang, habis semua gitu. Kemudian bekas penambangannya merusak lingkungan, kan gitu ya kira-kira. Demikian juga ketika batu bara ataupun bahan bakar minyak itu dibakar, maka akan menghasilkan zat-zat pencemar. Karbon monoksida, karbon dioksida itu kan dihasilkan dari mesin-mesin, ya, diantaranya gitu. Walaupun memang bisa juga karbon dioksida itu dihasilkan dari aktivitas makhluk hidup ataupun aktivitas gunung berapi begitu ya secara alami. Tetapi dengan semakin banyaknya teknologi industri, maka akan semakin banyak bahan bakar itu yang digunakan ya, sehingga gitu ya menghasilkan zat-zat pencemar berupa karbon dioksida ataupun karbon monoksida gitu ya. Nah, sehingga hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, terhadap komponen abiotik gitu ya. Zat-zat pencemar itu di udara jadi semakin banyak. Kan gitu ya kira-kira. Zat-zat pencemarnya gitu. Karena aktivitas industri gitu. Nah, ini kan satu contoh gitu bahwa memang hubungan antara interaksi manusia dengan abiotik itu ternyata memberikan dampak negatif gitu ya. Nah, tapi memang ada juga dampak positifnya bagi manusia itu sendiri tentunya. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas misalnya. Produk yang dihasilkan kuantitasnya besar ya dengan proses produksi yang singkat, kemudian dapat memenuhi kebutuhan populasi manusia yang besar kan gitu ya. Dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Dengan adanya industri ya, ada dampak negatifnya, yaitu terjadinya pencemaran, pencemaran udara, pencemaran tanah. Nah, ini kan suatu contoh gitu bahwa memang interaksi manusia dengan komponen abiotik itu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, terjadinya pencemaran gitu ya. Walaupun ada dampak positifnya, terutama bagi manusia itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, ya dampak negatif dari ekses terhadap lingkungan hidup, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air ini ya. Nah, dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam, misalnya pengurangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara cepat. Ya. Minyak bumi, batu bara itu kan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sedangkan kebutuhan manusia itu terus meningkat. Gitu ya. Nah, bagaimana mungkin manusia itu bisa mencegah itu? Sumber daya alam seperti batu bara ataupun minyak bumi itu kan tidak bisa diperbaharui dalam jangka waktu singkat tentunya gitu ya. Sedangkan kebutuhan manusia semakin meningkat. Manusia sangat membutuhkan sumber daya alam itu sebagai sumber energi, sehingga lama-kelamaan akan habis. Gitu. Kemudian bekas penambangannya juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian ketika sumber daya alam itu digunakan, ya melalui mesin-mesin misalnya gitu ya, itu akan memberikan dampak terhadap pencemaran udara, pencemaran tanah ataupun pencemaran air gitu ya. Nah, demikian juga misalnya peningkatan penggunaan sumber daya alam itu menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Ini menyebabkan kerusakan hidup. Kerusakan lingkungan hidup contohnya adalah kerusakan lahan akibat tambang. Begitu ya kira-kira. Nah, kemudian pencemaran udara. Kita soroti di sini misalnya pencemaran udara itu adalah kehadiran satu atau lebih dari substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, ataupun merusak properti. Nah, ini konsep dari pencemaran udara. Beberapa zat pencemar diantaranya adalah karbon monoksida, kemudian sulfur monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan lain-lain. Nah, dampak lebih lanjut dari pencemaran udara ini menimbulkan berbagai macam penyakit terhadap manusia, tumbuhan, dan hewan. Mengapa muncul zat-zat pencemar ini? Gitu. Karena aktivitas teknologi, gitu, adanya mesin industri misalnya, gitu ya, kira-kira. Tujuan utamanya kan untuk mempermudah manusia, menghasilkan produk yang banyak dalam waktu singkat, tapi ternyata ada dampak negatifnya, gitu ya. Nah,
Sehingga bisa dikatakan bahwa sumber pencemar ini adalah aktivitas manusia, mesin industri, kemudian juga transportasi. Tapi memang ada juga sumber pencemar alami, yaitu gunung berapi, misalnya kebakaran hutan, gitu ya. Nah, kebakaran hutan pun sebenarnya penyebabnya adalah manusia juga, gitu ya, kira-kira. Nah, ini kaitan antara hubungan antara interaksi manusia dengan komponen abiotik, gitu ya. Salah satu contohnya adalah pencemaran udara. Nah, baik, kira-kira seperti itu para mahasiswa semua ya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan